Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamet. Dan kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Akad Jiwa. Cerita ini ditulis oleh QR Typing. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamet. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Akad Jiwa. Tidak ada yang bisa lepas dari perjanjian itu. Mereka meminta tumbal nyawa tanpa ada kata air. Si Beruntungnya aku ingat satu jalan menuju halaman belakang rumah Bu Rohmah ketika mengantarkan pesanan bahan bangunan tempo hari. Jam di handphone sudah tepat menunjukkan pukul 2:20, namun sama sekali Budi belum terlihat batang hidungnya, membuat langkahku semakin cepat menyusuri jalan samping rumah Bu Rohmah untuk menuju halaman belakang. Ayolah Bud. Aku makin cemas, apalagi angin dini hari menuju pagi sudah semakin terasa dingin. Dengan nafas ngos-ngosan juga keringat yang kembali membasahi tubuh, hamparan halaman belakang rumah Bu Rohmah kini sudah aku lihat dengan jelas. Ada hal yang langsung membuat langkahku terhenti, seolah tidak percaya dengan apa yang kini aku lihat. Apalagi sejak aku masuk ke rumah Bu Rohmah tadi, tidak kembali lagi melalui halaman belakang. Sudah terdapat cangkul yang masih tertancap di atas gundukan tanah merah. Beberapa bekas galian tanah terlihat jelas dari hamparan rumput hijau di beberapa bagian. Di dekat kandang kambing dan sapi, membuat aku yakin itu bekas tumbal kepala kambing yang sebelumnya dikubur oleh Bu Rohmah. Walaupun terlihat bagian pintu dapur sudah tertutup, Mbak Dewa tidak sempat masuk ke dalam. Aku semakin tegang memperhatikan sekitar sambil memegang gelang-gengge. Perlahan aku kembali membuka kertas yang sudah Budi berikan. Walaupun dengan cepat aku sadar tidak jauh dari teras belakang dapur rumah Bu Rohmah, aku melihat darah yang sudah berceceran, membuatku langsung berlari ke arah dapur. Darah manusia ini. Aku langsung mengelap darah yang berceceran di lantai keramik teras menggunakan lap seadanya yang ada di teras. Aku baru menyadari beberapa rumput hijau sudah terlihat rusak, sama halnya terdapat ceceran darah, membuatku langsung dengan cepat menginjaknya agar kembali bersatu dengan tanah, menghilangkan jejak. Dari tempat aku sebelumnya berdiri, kini sudah terlihat meong hidang yang sudah menatap lurus ke arahku, membuat aku langsung berjalan dengan cepat ke arahnya. Apalagi kucing itu langsung bergerak. Walaupun dari arah dapur aku mendengar suara langkah kaki mendengar dengan sangat jelas. Bijainap. Aku melihat ke arah jendela dapur, hanya kepala Bijainap saja yang aku lihat dengan matanya yang sudah mengeluarkan air mata. Dengan cepat aku abaikan, karena kucing hitam itu terus saja berjalan dengan cepat ke arah belakang kampung Sakalanangor. Mbak Dewo, rumah Mbak Dewo. Aku sangat yakin Budi pasti membawa Mbah Dewo ke rumahnya, walaupun sampai saat ini belum bisa aku pastikan apakah Mbah Dewo masih bernyawa atau malah sebaliknya. Beberapa kebun-kebun milik warga dan jalan setapak bertanah merah sudah aku injak dengan cepat, bahkan sedikit berlari. Apalagi angin menuju pagi semakin kencang. Beberapa kali aku melihat ke arah kertas. Kucing hitam seolah sudah mengetahui jejak langkah Budi. Benar, ini menuju rumah Mbah Dewo. Aku terus berlari, beberapa kali memperhatikan tanah merah yang aku injak. Ada pertanda memang langkah kaki Budi, apalagi terdapat banyak tetesan darah yang selalu aku injak setiap melangkah agar kembali menghapus jejak darah itu. Beberapa rumah warga sudah terlewati. Aku sudah cukup jauh meninggalkan rumah Bu Rohmah dan Alda yang aku belum tahu lagi kondisinya sekarang seperti apa. Setelah melewati kebun dengan segala jenis tanaman, barulah aku melihat sebuah rumah gubuk dengan cahaya kuning dari lampu yang tergantung di depan rumah. Lampu itu terus bergerak karena hembusan angin membuat cahayanya tidak diam, melainkan terus bergerak. Semakin dekat langkahku menuju rumah gubuk tua itu, tiba-tiba jendela depan rumah itu perlahan terbuka. Untuk kamu nyusul, Kang. Lihat keadaan Dewo.
ucap Budi dengan keadaan penuh dengan keringat, apalagi rambut gondrongnya sudah sangat berantakan dengan baju Budi yang sudah penuh dengan darah. Budi, jangan bilang. Badewo sudah terbaring di atas kasur kamarnya. Wajahnya sudah sangat pucat, seluruh badannya penuh dengan luka cakar. Daging-dagingnya terlihat mengelupas serta darahnya yang terus keluar sangat banyak dari tubuhnya. Tidak ada pilihan kamu kecuali Alda yang sudah sembuh itu bisa mati di tengah dewa bersama itu suaminya. Pisauku tidak keluar malah. Budi mengelap keringatnya, memperhatikan dengan wajah cemas ke arah kucing hitam yang sekarang berdiam di sebelah kaki tepat di mana aku berdiri. Malah mirip dengan luka di punggung Sobar, Bud. Sudah, ayo tinggalkan. Sebentar lagi pagi akan tiba. Cepat bereskan, jangan sampai meninggalkan jejak. Aku kembali terbayang bagaimana kucing hitam menghabisi Badewo, sama halnya ketika di lowong seberang rawa tiwas menghabisi Bu Rohmah dan jelmaan Nipia dengan kepala kambing hitamnya. Budi langsung menutup jendela dengan cepat, terdengar bergerak seperti merapikan sesuatu di dalam kamar Badewo. Dewa punya kekuatan sebenarnya untuk membunuh Rohmah sejak dulu. Tapi sayangnya kesempatan dan kemampuannya tidak pernah digunakan untuk menyelamatkan anaknya Zainab. Karena tidak percaya pada takdir pencipta, malah percaya pada Rohmah dengan naga jiwanya. Sekarang takdir hidupnya sebanding dengan cara yang diambilnya itu, Kam. Budi mengunci pintu rumah gubuk Badewo dengan perlahan, lalu memperhatikan sekitar agar tidak ada orang yang tahu. Aku langsung paham dengan apa yang dikatakan Budi, bahkan semuanya benar. Walaupun masih banyak pertanyaan dalam diriku yang belum terjawab soal kenapa Ki Dudui dan Mang Idi menerima kedatangan Badewo yang dibawa Budi tempo hari ke rumahnya, selain untuk membawa aku mengetahui tempat akad jiwa Bu Rohmah. Bud, apa tadi Zainab melihat ketika Meong Hideng ini menghabisi Badewo? Tidak, namun ketika aku membawa jasadnya Zainab melihat jelas keadaan bapaknya seperti apa di akhir hayatnya. Mungkin besok pagi juga akan melihat Sobar dan Rohmah seperti apa. Akan jadi tontonan mengerikan dan kabar paling buruk di kampung ini. Sebanding dengan apa yang sudah dilakukannya itu, Kam. Aku sengaja membuat seolah Badewo ada yang membunuhnya di dalam kamar, agar meninggalkan jejak kita di kampung Sakalanangor. Budi memperhatikan sekitar, apalagi terus melihat ke arah tanah merah yang akan diinjaknya itu di bawah gelap malam yang pekat. Pantas saja tadi terlihat Zainab menangis, itu ternyata alasannya. Tapi bagus untuk kamu berpikiran jauh membuat seolah Badewo seperti dibunuh. Jawabku yang terus diikuti langkah kucing hitam sambil memberitahu Budi. Aku sudah menghilangkan bekas darah yang berceceran di lantai depan teras rumah Bu Rohmah. Membuat Budi menjadi tenang, walaupun sekarang aku dan Budi tidak banyak waktu untuk segera menuju di mana mobil yang Kang itu pinjamkan sedang terparkir. Jalan setapak dari ujung kampung Sakalanangor sudah perlahan aku tinggalkan, walaupun dari dalam rumah gubuk tua itu sudah terbaring jenazah Badewo yang tidak aku sangka dan di luar dugaan hidupnya akan berakhir seperti itu. Budi, kita harus cepat keluar dari kampung ini sebelum pagi datang. Ini sudah pukul 3. Benar tidak mungkin juga kita keluar dari kampung ini pagi, Kam. Kondisi kita tidak memungkinkan, bisa membuat warga curiga. Budi sudah mulai berjalan belok, walaupun aku dan Budi melihat jelas kucing hitam malah berjalan kembali ke arah rumah Bu Rohmah. Tiba-tiba berlari dengan terpincang-pincang. Biarkan saja sudah. Aku sudah mengetahui tujuannya untuk memastikan Alda dan Kang itu setidaknya selamat sampai pagi ini tiba. Budi hanya menundukkan kepalanya, apalagi gelang gengge kembali terasa dingin walaupun baru aku masukkan kembali ke dalam saku celana. Bersama sebekan kertas juga kunci mobil. Hampir setengah jam aku dan Budi membereskan Badewo dan sekarang sudah berada di dalam mobil. Keadaan Budi dan aku tidak jauh berbeda, sudah penuh dengan keringat, juga lelah di seluruh tubuhku yang mulai terasa. Kabar dari kampung Sakalanangor akan sampai sore atau besok ke tempat kita, Kam. Keadaan Alda semoga bisa cepat datang ke rumah untuk menemui kamu. Apalagi bisa menemui Ki Dudui dan Mbak Idim, itu jauh lebih baik. Budi terus memperhatikan jalan dan spion mobil karena takutnya ada warga yang melihat. Terus saja aku paksakan keadaanku untuk mengemudi mobil penuh konsentrasi dengan tenaga yang tersisa.
Walaupun dalam pikiranku saat ini masih terbayang bagaimana keadaan Bu Rohmah dan akan seperti apa Alda juga Kang itu suaminya. Pagi ini mereka akan sibuk membereskan nama baik keluarganya pada sebuah kabar yang pasti mengguncang kampung Sakalanangor. Begitu juga dengan Rawatiwa, Seleweng Awikolot dan Talaga Mayit. Apalagi barusan kucing hitam berlari kembali ke rumah Alda. Bud, bagaimana kabar keluarga kita di rumah? Sejak tadi aku belum dapat kabar. Sejak Bu Mulyani dan Teh Anggit pergi ke rumah Kang Wahyu, sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Bang Idim dan Ki Duduy. Hanya itu yang aku tahu dan bilang ketika kamu pergi siang kemarin bersama Mbak Dewo. Bu Mulyani sedang dalam perjalanan pulang, Kam. Budi masih belum terlihat tenang, sama halnya denganku saat ini masih memikirkan kejadian terakhir melihat jelas jenazah Bu Rohmah. Kenapa Mang Idim dan Ki Duduy tidak memberitahu aku? Agar kamu tidak banyak memikirkan hal lain selain keselamatan Alda seperti barusan, Kam. Percaya saja, Dewi dan semua keluarga kita termasuk Umi Esi. Di sana Mang Idim juga kerja keras seperti kita di kampung Sakalanangor ini. Budi menepuk pundakku berkali-kali agar aku bisa kembali tenang, walaupun tidak tahu kenapa ucapan Budi tidak sepenuhnya membuat aku tenang dengan sisa tenaga dan harus berkonsentrasi mengemudi. Apalagi kini aku dan Budi harus sampai rumah sebelum pagi benar-benar mengeluarkan cahaya mentarinya. Aku masih penasaran awal mula Rohmah sekejam itu. Bukan hanya pada anaknya Alda saja, Kang. Pada seluruh warga kampung Sakalanangor. Sampai tidak berani melewati Leweng Awikolot dan mencari untuk kehidupannya di Rawatiwas maupun Telaga Cintek. Sama, Bud. Banyak hal juga yang ingin aku tanyakan kepada Ki Duduy dan Mang Idim. Kenapa mau menerima Mbah Dewa di rumahnya jika tahu akan berakhir sama seperti Sobar dan Bu Rohmah? Budi hanya menggelengkan kepalanya. Bahkan ketika mobil baru keluar dari jalanan utama kampung Sakalanangor, barulah Budi berani membuka setengahnya kaca jendela mobil lalu perlahan membakar rokoknya. Sudah tidak terhitung sepanjang perjalanan menuju rumah, Budi berkali-kali menepuk pundakku karena sudah kehabisan tenaga dan benar-benar lelah. Mobil yang sedang aku kendarai hampir saja menepi begitu saja. Paksakan dulu, Kam. Barusan azan subuh sudah aku dengar. Sebentar lagi kita sampai. Tenang saja. Sebentar lagi juga pagi. Budi terus-menerus menyadarkanku. Apalagi jalanan kota setelah hampir 3 jam aku lalui dengan sangat cepat. Cahaya pagi sudah menunjukkan akan segera tiba. Apalagi aku baru saja berpapasan dengan Bang Ade di jalan akan menuju toko. Membuatku terpaksa menghabiskan seluruh tenaga yang tersisa. Aku sudah benar-benar lelah, Bud. Ucapanku bahkan membuat Budi langsung cemas. Sementara gerbang rumah sudah aku lihat samar-samar gelap dengan beberapa kali mengedipkan mata. Tahan, Kam. Tahan, ini belum selesai, sebentar lagi. Budi semakin panik, walaupun anehnya langsung membuka bajunya yang penuh dengan bekas darah. Beruntungnya menggunakan celana berwarna hitam bekas merah darah itu tidak terlalu kelihatan. Buka, Mang, cepat. Buka gerbangnya. Hanya suara teriakan Budi yang terakhir aku dengar sementara mobil hampir saja menabrak gerbang besi rumah. Walaupun aku sudah melihat samar-samar gelap mobil Dewi, Teh Anggit dan Kang Wahyu serta motor tua Mang Idim masih terparkir rapi di halaman rumah. Terasa 2 tangan Budi langsung mengangkut tubuhku dengan cepat. Sudah terdengar suara cemas dari Mang Tahrim. Apalagi pasti sangat kaget melihat Budi sudah bertelanjang dada. Kondisinya sudah lemas sekali ini, Kek. Bawa cepat ke dalam, Bud. Baringkan saja sebelah Mang Idim. Cepat. Aku sudah tidak kuat lagi untuk sekedar membuka kedua mata. Sekalipun aku paksakan sudah sangat sulit karena tenaga dan keadaanku sudah benar-benar lemas. Gama, ini kenapa bisa begini, Bud? Apa yang terjadi? Selanjutnya hanya isak tangis Dewi istriku saja yang aku dengar, bercampur dengan ucapan dari suara Ibu Mulyani, Teh Anggit dan suara Kang Wahyu yang sudah lama sekali tidak aku dengar. Keluar dulu semuanya, maaf. Budi sudah tunggu di dalam. Terakhir kali hanya suara Ki Duduy yang aku dengar. Sambil perlahan masih terasa melepaskan jaket dan baju yang aku kenakan dibantu oleh Budi. Walaupun malah kini kembali bayangan-bayangan jenazah Bu Rohmah yang aku lihat dari kejauhan sedang berdiri setengah jongkok.
Kedua tangannya mengepal didekatkan dengan bagian dadanya. Perlahan tiba-tiba Bu Rohmah terbaring dengan posisi kaki dan paha sudah terbuka begitu saja. Menatap ke arahku sambil menangis, masih mengenakan baju berwarna abu dengan kain tipis yang terakhir aku lihat di dalam leweng seberang rawa tiwas. Jangan! Perlahan sosok berbulu hitam itu terus mendekat ke arah Bu Rohmah, sudah berada di antara kaki dan paha Bu Rohmah. Bu Rohmah berteriak sangat kencang sekali, walaupun kini kepalanya tiba-tiba sudah mengenakan selendang hitam dengan kepala kambing hitam yang sudah menyatu dengan tubuhnya. Barulah aku sadar dari tangannya itu tiba-tiba menggenggam batu mustika merah. Seketika darah berceceran begitu banyak mengelilingi tubuh Bu Rohmah berbarengan dengan gerakan tubuh sosok berbulu hitam itu di antara celah paha dan kaki Bu Rohmah. Suara teriakan minta tolong itu sudah tidak lagi aku dengar. Tidur yang lelap supaya nanti ketika bangun sudah kembali normal. Sudah ada yang menanti. Semua hal yang sudah terjadi tidak bisa terulang. Nanti juga paham apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa itu kepala kambing hitam bisa menyatu dengan manusia setelah menduakan Tuhan. Semua darah sudah menjadi resiko. Hanya suara bisikan buyut yang masuk ke dalam telingaku dengan tenang membuat aku hanya terdiam, mengikuti semua perkataannya walaupun masih penasaran siapa yang sudah menanti. Apakah semua ini belum selesai permasalahan akan jiwa keluarga Alda ini? Sama kejadiannya seperti beberapa tahun ke belakang. Sudah tenang saja. Seharusnya sebentar lagi juga Gama sadarkan diri. Iya kek, Dewi takut saja Gama lama terbaring seperti itunya. Tidak akan lama, Wi. Lihat saja perlahan nafasnya sudah tidak seperti pagi tadi. Sudah cukup seharusnya nafasnya sudah tenang. Kondisi tubuhnya sudah berangsur membaik juga. Suara percakapan Ki Dudu dan Dewi sudah perlahan aku dengarkan dengan jelas, apalagi kini suara Umi Esi ibu kandungku terus saja membisikkan ayat-ayat pendek di dekat telinga. Dengan perlahan sedikit demi sedikit badanku perlahan coba aku gerakan, apalagi kini bayangan dalam mataku yang masih terpejam. Meong Hideng sedang berjalan perlahan ke arahku sambil menatap tajam dengan cahaya mata kuningnya itu. Kakek, ucapku pelan sekali setelah sekuat tenaga membuka mata. Dengan kering di tenggorokan seperti sudah berhari-hari tidak minum bahkan berminggu-minggu lamanya. Alhamdulillah. Jangan dulu bicara, angkat Wi kepalanya Gama pelan-pelan saja. Tahan, gak minum dulu, paksakan. Ucap Ki Dudu disusul aku melihat Mang Idim dan Budi dengan tergesa-gesa masuk ke dalam kamar, diikuti Ibu Mulyani, Teh Anggit dan Kang Wahyu. Rasa kering di tenggorokan seketika hilang begitu saja berbarengan dengan air yang diberikan Ki Dudu melewati tenggorokan. Walaupun anehnya tiba-tiba hanya tersisa Ki Dudu dan Budi saja di dalam ruangan. Bahkan Mang Idim ikut keluar satu persatu dari kamarku dan Dewi ini. Budi langsung membuka bajuku dengan paksa, sementara Ki Dudu hanya menganggukkan kepalanya saja, membuatku langsung paham dan mengikuti kemauan Budi agar duduk bersila. Walaupun kondisi badanku masih saja lemas. Hanya sebentar, pejamkan dulu mata kamu, Gam. Tan, tidak akan lama. Agar bayang-bayang kejadian di seberang leweng rawa tiwas tidak menghantui kamu. Bagaimana Rohmah dengan keadaan terakhirnya yang mengenaskan itu? Tubuhku tiba-tiba hangat, kini malah bayangan sosok berkepala kambing hitam penuh bulu itu sedang berjalan semakin menjauh dari awal berdirinya. Membuatku ingat lagi kejadian dengan Rohmah. Pelan, Bud. Sudah, Bud. Sudah, Ki, alhamdulillah. Budi kembali turun dari kasur dan duduk di lantai sementara Ki Dudi duduk di sebelahku. Beberapa kali tarikan nafas cukup dalam dan aku buang perlahan mengikuti keadaan tubuhku perlahan membaik. Walaupun aku cukup kaget ketika mendengar suara azan Isya berkumandang.
Ki, bagaimana dengan Alda? Semua keluarga sudah tahu bagaimana keadaan Alda, Rohmah, Sobar, bahkan Dewo. Kabar yang terdengar dari Kang Wahyu dan Mang Idim tadi pagi sengaja memastikan datang ke kampung Sakala Nangor. Di sana sudah gempar dengan penemuan mayat Rohmah dan Sobar, lalu mayat Badewo. Bagaimana bisa tiba-tiba warga mengetahuinya? Aku makin kebingungan, apalagi aku sadar sudah tidur cukup lama sekali sampai dihantui kejadian Bu Rohmah kembali, walaupun tetap saja ucapan Kilang Samana aku ingat semuanya. Bahkan aku merasa ini adalah jawaban dari ucapan Buyut. Bau bangkai dari arah Rawatiwas dan Talaga Cindek melewati Lewang Awi Kolot sampai ke pemukiman warga, membuat warga memberanikan diri masuk ke lewang itu menuju Rawatiwas. 2 mayat sudah mengapung di atas genangan air Rawatiwas, Gang. Dan yang paling gempar ketika salah satu warga mencari Badewo sesepuh kampung. Warga itu menemukan Badewo sudah tidak bernyawa, bahkan mengeluarkan bau yang sama. Semua menyangka Badewo ada yang membunuhnya. Itu yang Pak Idim ceritakan Kam dengan Kang Wahyu yang memastikan ke sana. Lalu Alda bagaimana, Bud? Belum ada kabar. Mungkin 3 atau 1 minggu akan datang ke sini sambil membawa mobil, dan beruntungnya yang membereskan kaosku di dalam mobil pergi tadi Kang Wahyu. Jadi tidak membuat Mang Tarim curiga. Kita tunggu Alda sampai datang ke rumah ini. Tempo hari, beberapa minggu ke belakang, Alda datang dengan membawa masalah. Semoga saja datang lagi dengan keadaan yang berbeda. Aku hanya menganggukkan kepala saja memahami apa yang Ki Dudu dan Budi katakan malam ini. Walaupun aku mengerti kenapa keluargaku barusan bahkan sampai Dewi langsung keluar kamar ternyata untuk membicarakan hal ini. Gelang gengge sudah kakek simpan di dalam lemari. Budi tiba-tiba berdiri dan keluar dari kamar begitu saja, lalu menutup pintu kamar dengan perlahan. Kek, Badewo dan penjaga gerbang gaib itu siapa? Itu yang mau kakek bicarakan. Sejak Badewo tinggal di rumah, Mang Idim sengaja memastikan siapa Badewo. Dugaannya benar, karena anaknya alasan kuatnya itu menuruti keinginan Rohmah. Makanya kakek berpesan pada Budi, awasi Dewo juga, dan nyatanya terbukti dengan akhir hidupnya seperti itu. Lalu, penjaga gerbang gaib dan pohon besar di dalam lawang seberang Rawatiwas itu siapa, Kek? Dia mengenal nama Buyut. Ki Haji Dawa Mangun, orang paling setia pada Kilang Samana. Sama halnya Jalu Kertajasa atau Budi pada kamu, Gam. Mengasuhnya ketika Kilang Samana diangkat menjadi anak Ki Anam waktu itu. Namun sejak Ki Anam meninggal dan menyuruh Kilang Samana mengembara, Ki Haji Dawa Mangun setia pada tempat itu, ingin menjaganya, karena jika dijadikan kegilaan manusia lewat membangkitkan Nipia Larasati, akan berakhir seperti Rohmah. Mang Idim lewat duduk bersilanya itu bisa memastikan semuanya. Ketika Gama berada dan sedang berbicara dengan Ki Haji Dawa Mangun itu, ingat baik-baik nama ini, semua masih keluarga kita. Ucapan Ki Dudu langsung membuat bulu pundakku berdiri seketika. Apalagi mendengar nama-nama Buyut itu. Walaupun beruntungnya tidak ada salah satu keluarga yang masuk ke dalam kamar yang mengganggu pembicaraan serius ini.
Ki Aji Dewa Mangun bahkan menyuruh Gama untuk kembali sesekali melihat leweng itu, kek. Sudah menunggu sangat lama berpuluh tahun. Aku kembali mengingat kejadian di mana sebelum berjumpa dengan Bu Rohmah di dalam leweng, namun tiba-tiba wajah Ki Dudui malah terlihat sedih, menahan air mata menetes keluar. Memang sudah rezeki kamu, Gam, dan tidak salah semua benda. Doa dan segala yang Kilang Samana titipkan jauh di tangan yang tepat. Kalau bukan kedatangan kamu pada leweng itu dan kalau bukan karena menolong Alda ini, kakek juga tidak akan tahu semua ini. Walaupun harus ada nyawa yang hilang dengan resiko masing-masing. Tapi itu di luar masalah silsilah keluarga besar kita. Mungkin ini ada yang sudah menanti. Sebuah silsilah ini yang Buyut katakan. Benar, Gam, beruntungnya kita bisa menolong Alda. Jika bukan karena masalah ini, mungkin kita tidak akan tahu jejak dalam perjalanan Kilang Samana. Banyak-banyak bicara dengan Mang Idim agar tahu caranya mengirim doa yang tepat untuk Karuhun. Namun yang paling penting sebelum Alda datang, masalah dengannya belum selesai. Kita nantikan saja Alda datang. Budi akan mengawasi dan datang kembali ke rumah Alda. Ki Dudui kemudian menepuk pundakku berkali-kali, kemudian mengusap-usap rambutku. Setelah pembicaraan dengan Ki Dudui yang sangat teramat penting itu, barulah giliran Ibu Mulyani dan Teh Anggit yang bercerita. Malah di mana ketika aku pergi mereka disuruh Mang Idim pulang, bahkan meminta Kang Wahyu ikut menemani karena ingin memastikan semuanya baik-baik saja, termasuk Mang Idim membawa Umi Esi ke rumah. Juga beberapa kali berkomunikasi dengan pihak rumah sakit agar mengetahui kondisi Teh Lasmi. Karena malam semakin larut, Ki Dudui dan Umi Esi diantarkan oleh Kang Wahyu ke rumah, sementara Budi dan Mang Idim pulang menuju rumahnya. Walaupun Budi hanya menganggukkan kepalanya saja padaku, seolah memberikan pertanda lainnya, aku pahami. Urusan sekolah aku udah telepon minta kamu izin dulu hari tadi. Sama besok biar bisa istirahat total, Gam. Malam itu aku kaget melihat Mang Idim tiba-tiba pingsan loh, Gam. Sama kayak kamu tidak sadarkan diri. Aku ingat lihat jam pukul 2-an kira-kira. Dewi duduk di sebelahku yang baru saja selesai melaksanakan ibadah. Langsung aku teringat kejadian di jam tersebut. Malam kemarin baru saja keluar dari rumah Alda dan membereskan semuanya. Segera aku menceritakan pada Dewi tentang semua kejadian dari perjalanan kemarin malam. Setiap perkataan yang keluar dari mulutku membuat Dewi memegang erat tanganku. Kasihan Alda harus merasakan kejadian seperti kita awal-awal nikah. Benar kata kakek Dudui, kita harus menunggu Alda datang lagi dengan keadaan sembuh ke rumah, sekalian membawa mobilnya. Besar hikmahnya dari kejadian ini. Silsilah Kilang Samana perlahan aku jadi tahu. Perjalanan ini mungkin baru hanya awal-awal saja. Tapi Kang Wahyu katanya ada yang ingin dibicarakan dengan kamu, Gam. Perihal teman kerjanya yang baru mendapatkan musibah. Tapi udahlah, itu urusan nanti aja ya. Ini aja belum selesai, lagian kamu harus kembali ke sekolah. Dan aku harus mengurus toko. Juga harus menjenguk Teh Lasmi seperti biasanya tiap minggu. Dewi menjelaskan walaupun membuat aku cukup kaget perihal Kang Wahyu yang bahkan jarang sekali berbicara lama denganku. Ya sudah, urusan nanti saja itu. Kita tunggu dulu Alda kembali saja ya. Mudah-mudahan besok keadaanku cepat pulih. Tuh kucing hitam kamu lagi, Gam. Udah ada di bawah kolong meja makan. Ucapan Dewi membuatku langsung sedikit berjongkok, menarik nafas perlahan, berharap semua masalah keluarga Alda ini selesai dengan cepat. Waktu berlalu dengan cepat, sudah hampir 1 minggu kabar dari Alda belum juga bisa aku dan Dewi dapatkan, apalagi Budi masih terus bolak-balik memantau kediaman Alda.
Aku hanya sekedar melalui telepon saja mendapatkan sedikit informasi dari Mang Idim. Begitu juga dengan Kang Wahyu yang sama sekali tidak ada pembicaraan empat mata denganku. Seperti apa yang pernah Dewi katakan sebelumnya, malahan sudah kembali ke kota melanjutkan pekerjaannya. Malah kini giliran Dewi yang merasa cemas, apalagi kabar dari kampung Sakalanangor sudah semakin terdengar cukup ramai sampai pada kecamatan di mana aku tinggal. Bahkan sampai jadi perbincangan di sekolah juga. Beberapa kali rekan-rekan tenaga pengajar menanyakan hal itu padaku. Aku hanya menjawab tahu kabar cerita pesugihan atas nama orang paling kaya raya di kampung Sakalanangor. Hanya dari para pembeli yang datang ke toko bangunan saja, tidak lebih. Kadang saya ada hal yang tidak percaya dengan Pak Gama ini. Tidak percaya apa, Pak Hadi? Orang saya benar-benar tidak tahu soal kampung itu. Ya, bertepatan saja dari Pak Gama ini izin di hari Jumat jenguk Teh Lasmi, terus izin sakit lagi, bahkan istri Pak Gama yang telepon ke sekolah langsung. Saya curiga atau memang Pak Gama ikut campur tangan juga. Mana saya tahu, Pak. Nama kampungnya juga baru saya dengar. Ada gitu kan dengan nama Sakalanangor? Aku berusaha bercanda dengan Pak Hadi. Beruntungnya hal seperti ini sudah biasa aku kendalikan agar membuat orang-orang tidak berpikiran lain terhadapku. Bahkan membuat Pak Hadi terlihat menjadi kebingungan antara percaya pada perkataannya yang benar itu atau ucapan aku yang barusan. Aktivitas di sekolah tidak ada perubahan sama sekali karena aku cukup mampu memilah dan memilih hal yang mana saja selama aku menjalankan amanah. Sebagai tenaga pelajar ini, hal apa saja yang harus aku pikirkan. Bahkan aktivitas inilah yang memberikan aku semangat lebih menjalani hidup. Karena ada puluhan siswa dan siswi yang menjadi tanggung jawabku di dalam kelas, apalagi jika sedang mengajar. Waktu selalu berputar dengan cepat. Pak Gama, maaf Pak. Mbak Asep tiba-tiba dari arah pintu kelas membuatku kaget karena tidak biasanya. Ada apa, Bah? Tumben? Aku tidak pesan apa-apa kok. Itu Pak, di depan sekolah ada yang nunggu Pak Gama lagi. Aku langsung kaget, apalagi kejadian seperti ini seolah terulang kembali ketika aku berjumpa pertama kali dengan Sobar. Orang yang sekarang hanya tersisa tinggal namanya saja setelah dengan segala resikonya yang diambil dalam hidupnya. Siapa ya, Bah? Perasaan aku tidak punya janji dengan siapapun. Aku berusaha tenang walaupun aku paham ada hal dari urusan Alda yang belum selesai. Takutnya ini adalah orang baru lagi, namun aku tetap yakin sudah melakukan apapun yang benar. Semuanya tidak meninggalkan jejak sama sekali di kampung Sakalanangor dan keluarga Dewi. Tidak tahu Pak, orangnya berantakan seperti orang gila di depan itu menunggu. Tidak mungkin, tidak. Kecil kemungkinannya kalau itu Bijainab. Aku cemas walaupun aku tahu betul keadaan Bijainab terakhir kali, juga keadaan bapaknya Bah Dewo ketika sudah terkapar tanpa nyawa. Setelah menerima salam murid di dalam kelas, aku langsung berjalan tergesa-gesa ke ruang guru untuk pamit pulang duluan karena alasan sudah ada orang yang menunggu di depan sekolah. Mana Bah orangnya? Itu Pak, sedang duduk di trotoar. Aduh, kirain siapa? Aku sedikit lega dengan cepat berjalan menemui Budi yang sudah duduk sambil menghisap rokoknya. Tepat sekali di bawah pohon rindang, sama halnya ketika Sobar pertama kali menemui aku. Motor tua Mang Idim yang sudah terparkir di dekat Budi. Maaf Gam, sampai aku datang ke sekolah. Tapi ini penting sekali. Soal Alda, Bud, gimana hasilnya? Aku penasaran karena sudah hampir 1 minggu ini Budi terus saja mengawasi dan bolak-balik ke kampung Sakalanangor. Didudui Pak Idim dan Dewi sudah menunggu kamu di rumah. Alda sedang berada dalam perjalanan membawa Bijainab, juga itu yang aku belum paham tujuannya apa. Para warga di kampung Sakalanangor sampai hari ini kebanyakan menyangka memang Rohma korban pesugihan, malah menyangka Badewa yang dibunuh Sobar. Warga makin liar menyangkutkan satu nama lain, namun keadaan Alda jauh lebih membaik. Terdengar kabar juga rumah itu mau Alda jual Gam, walaupun belum tahu aku kebenarannya. Ayo cepat, jangan sampai Alda sampai duluan ke rumah. Budi menjelaskan sambil langsung menaiki motor tua punya Mang Idim.
Motor tua yang Budi kendarai sudah tidak terlihat olehku, padahal baru saja aku kembali dari parkiran sekolah dan sekarang sudah duduk di atas jok motor. Wajar kabar Bu Roma dengan keadaan terakhirnya seperti itu. Mungkin tidak akan mudah dilupakan oleh warga kampung Sakalanangor. Aku dengan cepat menarik gas motor agar sampai di rumah dengan cepat sebelum Alda tiba, dan terus saja aku memikirkan kenapa Bijainab dibawa oleh Alda. Sepanjang perjalanan kembali lagi aku memikirkan keadaan Alda, walaupun sedikit kabar dari Budi sudah cukup membuat gambaran bagaimana keadaan kampung Sakalanangor. Terlihat pintu gerbang rumah sudah terbuka sedikit, terlihat juga motor Budi sudah terparkir. Walaupun sudah tidak terdapat mobil teh anggit yang terparkir di halaman rumah. Pak Gama? Kenapa, Mang? Kelihatannya penting sekali. Itu tadi Ibu dan Teh Anggit titip pesan. Sebelum tamu itu pulang, Ibu sama Teh Anggit di toko Dewi Sajat. Tidak tahu kenapa tiba-tiba begitu. Tumben seperti itu? Apa udah tahu Alda akan datang? Mang Tahrim langsung merapikan motor di tempat biasanya tanpa berkata apapun lagi. Namun malah seperti ini terkadang membuat aku menjadi sangat cemas. Mang Idim, Budi, dan Ki Dudui sudah terlihat duduk di ruang depan rumah, walaupun Ki Dudui langsung berjalan ke arah di mana aku sedang duduk dan melepaskan sepatu. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam. Bu Mulyani masih trauma sejak melihat kejadian Alda ketika di meja makan tempo hari. Apalagi itu terjadi di depan matanya. Kakek memberikan saran agar menemani Dewi saja di toko. Oh, karena alasan itu? Ya lebih baik seperti itulah. Dewi sudah tahu, Kek, Alda akan datang siang ini juga. Amang tadi sudah suruh kalau Alda ke toko suruh ke rumah saja. Biar kita selesaikan siang ini juga, Gam. Biar semuanya selesai. Benar, jangan menunggu lama lagi. Kasihan juga, apalagi bawa Jainab, kata Budi. Itu yang membuat kakek cemas. Walaupun pasti baik tujuan dan kedatangannya Alda ini. Ki Dudui dan Mang Idim juga Budi silih berganti menceritakan kabar dari Talaga Mayit, Rawatiwas, dan Lowong Awikolot. Apalagi sampai berdampak pada usaha rakit pemancingan Mang Darman. Sudah 1 minggu 3 tempat itu menjadi sangat menyeramkan. Tapi itu bukan sisa-sisa arwah lelembut dari sana. Idim sudah pastikan, Budi juga sudah pastikan. Tidak akan ada yang kembali ke rumah Alda. Baru saja aku akan menjawab, sudah terlihat mobil mewah berhenti tepat di depan gerbang. Mang Tahrim langsung membukakannya secara perlahan, membuat Budi anehnya malah pergi begitu saja masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah, ucap Ki Dudui ketika melihat Alda dan Kang Ito berjalan keluar mobil, walaupun Kang Ito dan Alda langsung membuka pintu belakang mobil, dan keluarlah Bijainab yang hanya menundukkan kepalanya. Terlihat rambut panjangnya seperti baru saja dipotong. bersih kayak tidak ada lagi yang mengikutinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk Alda, Kang Ito, silakan masuk. Anehnya Bijainab malah duduk di lantai tepat di depan pintu rumah. Beberapa kali ditarik tangannya secara perlahan oleh Alda malah berontak, membuat Alda dan Kang Ito membiarkannya begitu saja. Tadi aku udah ke toko, Gam, tapi Dewi kelihatan sedang sibuk dan tidak bisa meninggalkan toko. Makanya aku langsung ke sini aja. Mau berterima kasih aku udah bisa sampai kembali seperti ini. Alda langsung duduk di kursi, sama halnya dengan posisi duduk ketika pertama kali datang ke rumah. Lagi-lagi terlihat Kang Ito sangat ketakutan melihat ke arah Budi. Sama-sama Alda. Malah aku yang meminta maaf kejadiannya bisa secepat dan berakhir seperti itu. Seandainya malam itu Budi tidak ada di rumah ketika Sobar dan Ibu Roma pergi, dan tiba-tiba Sobar kembali dengan seperti sudah kesetanan, mungkin saya dan istri saya meninggal malam itu juga. Walaupun sebanding malah jasad yang mengenaskan Ibu Rohma dan Sobar pagi itu ramai-ramai dibawa warga. Juga jasad Bah Dewa yang membusuk di rumahnya.
Maafkan cucu-cucu kakek Alda. Alasan kenapa mereka kembali dan menyelesaikan apa yang seharusnya mereka selesaikan tidak lain dan tidak bukan karena kedatangan Alda bersama Kang Ito juga sebelumnya ke rumah ini. Alhasil semua bukan karena Budi dan Gama. Semua sudah kehendak pencipta kehidupan dan seisinya. Kebetulan cucu-cucu kakek ini yang menjalankan ikhtiarnya. Ki Dudi berpindah duduk di antara aku dan Alda membuat suasana siang ini di dalam rumah menjadi tegang. Walaupun dengan cepat Budi mengambil tisu di meja makan dapur. Kucing hitam itu pantas saja Bijainab tidak bergerak-gerak lagi. Mang Idim memperhatikan ke arah luar dan aku baru melihatnya kucing hitam sedang diam di depan Bijainab. Alda hanya mengelap berkali-kali tetesan air matanya. Pundak Alda terus saja diusap-usap oleh Kang Ito berkali-kali. Katakan saja Alda, apa yang ingin kamu katakan malam itu ketika aku datang? Katakan. Benar Neng Alda, tidak ada salahnya biar semuanya jelas. Akad jiwa Bu Rohmah dengan Nipia itu. Kesaksian dari Neng Alda walaupun menyakitkan tapi setidaknya bakalan terasa tenang ketika sudah dibicarakan pada kesempatan yang ini. Sebenarnya Ki, Gam, aku udah curiga sejak aku pindah ke rumah ibu dengan itu. Setelah bapakku Adiwangsa meninggal malam itu tidak wajar. Ditemukan sudah tidak bernyawa di dekat kandang kambing. Tatkala orang-orang sedang banyak yang melayat jenazah bapak malam itu, aku mencari ibu dan ibu ada di kamar. Ibu malah sedang bicara dengan seorang nenek tua. Katanya ibu itu saudara bapak. Bahkan aku sangat kaget ketika tiba-tiba ibu mengganti jilbabnya dengan selendang hitam yang sebelumnya dipakai nenek tua itu. Alda seperti mengingat kejadian bertahun-tahun. Tatapannya berubah menjadi kosong dengan air mata yang terus melewati pipinya. Nipia. Padahal selendang hitam itu pernah Alda lihat malam itu bapak pulang penuh dengan keringat ke rumah. Alda tidak tahu habis dari mana bapak. Itu terjadi sebelum 2 hari bapak meninggal. Persis sekali selendang hitam itu dibawa bapak. Karena ibu tidak pernah punya, makanya Alda selalu ingat. Malah ibu sampai membentak Alda ketika menanyakan perihal itu. Sejak 3 tahun berawal malam itu juga bapak dimakamkan. Ibu sudah sering tertangkap basah oleh Alda, sering sekali mendengar suara ibu. Maaf Ki, seperti sedang disetubui padahal selalu hanya Alda dan Kang itu saat itu sebelum ibu membawa Bijainab ke rumahnya. Ucapan Alda sudah tidak bisa tertahan lagi. Air mata yang semakin banyak keluar membuat Kang Ito langsung memeluk tubuh Alda. Apalagi terdengar suara mobil Dewi baru saja tiba di parkiran. Aku, Budi, Mang Idim, dan Ki Dudui terlihat kaget dengan pengakuan Alda siang ini. Membuka sebuah kejelasan awal mula kejadian akad jiwa itu terjadi. Berarti Adiwangsa yang memulai semuanya. Benar. Benar, ibu meneruskan semua itu ikatan iblis biadab itu. Karena itu sendiri lihat, ibu dan bapak mayatnya sama. Di bagian lehernya bekas luka gigitan binatang buas. Walaupun ibu lebih banyak cakaran dan daging lehernya keluar dan... Alda sudah terlihat lemah sekali, bahkan langsung dipeluk oleh Dewi yang sedari tadi hanya diam memperhatikan. Dan ini Pak Gama, semuanya sama-sama bau binatang mayat ibu maupun bapak. Padahal sudah lama Pak Adiwangsa meninggal, tapi baunya bisa aku pastikan sama. Bahkan orang-orang yang ikut ke pemakaman hampir semuanya menutup hidung, termasuk jenazah Sobar dan Mbah Dewo juga sama mengeluarkan bau, dengan tubuh yang mengenaskan juga. Sautan Kang itu meneruskan ucapan Alda membuat suasana seketika hening. Apalagi aku yang melihat pertama kali mayat Bu Rohmah di dalam leweng seberang Rawatiwas ternyata jauh lebih mengenaskan. Perlahan Alda melepaskan pelukan Dewi setelah mengikuti perintah Ki Dudi untuk minum air putih yang sebelumnya sudah disediakan oleh Budi.
Malam paling keji selanjutnya aku ingat ketika itu pergi keluar. Ibu datang ketika aku tidur, namun anehnya setelah diberikan minum oleh Bi Jainab, aku hanya bisa melihat tanpa bisa menggerakkan tubuhku. Sebuah batu yang tidak aku tahu namanya disimpan di perutku. Selendang hitam itu dipakaikan di kepalaku, Gam. Selanjutnya sosok hitam penuh dengan bulu itu meniduri aku dengan sadar. Rasanya aku sudah mati tapi tidak pernah ingat apapun lagi. Setelah kejadian itu hidupku seperti melayang tanpa jiwa. Ki, itu ikatan jiwa Alda sudah dijadikan persembahan mahar jiwa untuk Nipia. Nini penunggu 3 tempat, yaitu Rawatiwa, Seleweng, Awi Kolot, dan Talaga Mayit. Jiwa dan tubuh Alda untuk akad 2 benda mustika agar semakin bisa dimiliki oleh Bu Rohmah, dengan sadar untuk nantinya melanjutkan seperti Bu Rohmah. Namun semuanya harus jelas setelah sebanding dengan kejadian ini, sebanding bahkan kurang atas ulahnya menyekutukan Pencipta. Lalu apalagi yang bisa kita tahu, Alda? Ini kayak aku ingat benar. Semakin aku merasakan ditiduri sosok berbulu lebat hitam, semakin semua usaha ibu maju melesat, kek. Tapi Alda sadar kalau siang hari saja tanpa bisa berbuat apapun, seperti ada yang mengikat mulut juga seluruh tubuh Alda. Namun kalau udah malam sudah tidak ingat apapun lagi. Alda juga tahu ibu banyak menguburkan tumbal kepala kambing, bahkan tumbal manusia yang tenggelam itu ulah ibu. Tapi Alda tidak bisa berbuat apapun selain tahu. Setelah itu lupa, kemudian merasa ditiduri kembali terus-menerus seperti itu. Dewi beberapa kali memeluk Alda, apalagi aku paham perasaan wanita bakalan sama ketika mendapatkan musibah seperti itu. Ya Alda, aku paham sekarang semuanya. Semuanya sudah berakhir. Walaupun dengan cara yang sudah kamu tahu sendiri. Susah sebenarnya aku mengatakan ini. Kamu tahu kalau Ibu Rohmah masih hidup, kamu tidak akan bisa sembuh seperti ini dan berbicara sepanjang barusan. Kesalahannya, ibu kamu tidak tahu tempat itu bekas siapa dulunya. Ada leluhur keluargaku yang pernah hidup pada zamannya di tempat yang sudah ibu kamu datangi. Tapi karena itulah kamu bisa selamat, dan karena tidak lepas dari campur tangan Pencipta, semuanya bisa sampai hari ini. Sebanding, benar-benar sebanding dengan cara ibu seperti itu pada aku. Padahal aku ini anak kandungnya. Bud, berikan pada Alda sekarang juga. Ucap Mang Idim perlahan membuat Budi langsung berdiri dan berjalan cepat ke arah dapur. Bahkan baru aku ketahui soal ucapan Mang Idim barusan. Tidak tahu apa yang akan diberikan kepada Alda. Apalagi Alda sekarang terus-menerus memeluk Dewi dengan isak tangis yang semakin kencang aku dengar. Rumah dan tanah bulan ini terakhir aku dan Alda menetap di kampung Sakalanangor. Kedepannya mungkin akan dijual atau dibiarkan dulu, mau kembali ke kota Bagama, agar Alda bisa sembuh dulu pikirannya. Bagi kami berdua semua rentetan kejadian ini sangat berbekas sekali. Ini Ki, Bah, itu lebih bagus. Itu 3 botol air, itu satunya untuk Alda mandi campurkan dengan air biasa. 2-nya lagi setiap mau minum campurkan sedikit demi sedikit. Kalau ingin buang air kecil jangan ditahan. 1 lagi, kek, Gama. Aku ingin memasukkan Bi Jainab sama dengan Telasmi saja, biar ada yang mengurus. Sebelumnya juga kondisi Bi Jainab seperti itu. Hanya bertahan 3 tahun setelah disembuhkan ibu kembali lagi gangguan jiwanya. Mau bagaimanapun kesalahan bapaknya Badewo yang sudah percaya pada ibu. Kasihan, hari ini juga aku akan antarkan ke rumah sakit. Lebih baik begitu, Alda. Nanti tinggal jenguk saja. Rumah sakit bakalan lebih paham pada gangguan jiwa yang menimpa Bi Jainab. Dewi baru berani bicara dari tadi karena suasana kembali mencair.
Walaupun sekarang Kang Ito malah terlihat kaget ketika melihat kucing hitam sedang berjalan menjauh dari Bijaenap, Ki Dudui langsung memberikan pepatahnya sebagai orang paling tua yang ikut campur pada masalah ini. Bahkan semuanya berawal dari kecemasan Ki Dudui yang berakhir dengan semua masalah yang Alda hadapi. Sampai selesai hari ini, apalagi Ki Dudui terus memberikan ingatan bahwa untuk memperbaiki dalam hal beribadah dan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Kesempatan kali ini Alda bisa selamat. Jika kesempatan lainnya Alda mengikuti jejak almarhum Bu Rohmah, bakalan berakhir sama dan tidak ada pertolongan kedua. Walaupun selalu ada kesempatan lainnya yang terbuka untuk memperbaiki diri Alda dan suami. Ucapan Ki Dudui membuat Alda dan Kang Ito hanya mendengarkan ucapan Ki Dudui dengan serius. Bahkan Ki Dudui bersedia mengatakan kapanpun jika Alda dan Kang Ito ingin bersilaturahmi menyuruhnya untuk berkunjung langsung. Setelah alamat dan segala hal Dewi jelaskan pada Alda terkait untuk mengantarkan Bijaenap ke rumah sakit jiwa, Alda langsung pamit padaku, Ki Dudui, Mang Idim dan Budi. Bahkan aku langsung mengantarkan Kang Ito sampai ke mobilnya dan akan mengambil mobil Kang Ito lain waktu menitipkan sementara di rumah ini. Aku melihat jelas Pak Gama Budi bisa bergerak cepat seperti jalan terpincang kucing hitam itu ketika berkelahi dengan Sobar itu. Itu sebenarnya siapa, Pak? Itu bentuk pertolongan, Kang Ito. Tidak semuanya bisa masuk di akal dan nalar. Saranku, sudah lupakan semua, tidak ingin kejadian malam itu terulang lagi. Gam, aku kembali ke toko dulu ya. Nanti katanya Kang Wahyu ingin bicara, katanya jadi mau telepon kamu dan ini penting. Ya udah, suruh telepon aja Wi, aku tunggu. Hati-hati di jalan ya. Perlahan mobil Alda dan Dewi keluar dari halaman rumah secara bersamaan, membuat Ki Dudui, Mang Idim dan Budi terlihat sangat lega setelah mendengarkan banyak penjelasan dari Alda. Walaupun sebuah penjelasan yang benar-benar di luar dugaanku karena setega itu. Apalagi dua benda yang paling berbahaya itu ketika berada di tangan manusia seperti Bu Rohmah. Akad jiwa, pengakuan yang barusan Alda ceritakan benar semuanya. Adiwangsa dan Rohmah sepasang suami istri yang sudah berani mengambil resiko. Bayangkan itu anaknya sendiri yang sekarang nanggung akibat atas dosa orang tuanya. Kalau bukan semua bekas tempat Gilang Samana hidup, Ki Anam dan Ki Adiwangun mungkin tidak akan seperti ini. Benar, Kek. Amang juga merasa semuanya seperti mudah. Ketika bisa melihat ke sana tidak seperti biasanya, Amang yakin kalau bukan cucunya Gilang Samana dan membawa gelang gengge itu tidak bakal semudah itu. Dahulu kala kakek pikir semua benda dan cerita hanya sebatas dongeng yang Kilangsa ceritakan pada kakek Gam. Semuanya perlahan terbukti zaman semakin maju. Bukan berarti semua tingkah manusia semakin pintar. Rohmah sudah menjadi contoh. Sekarang tempat itu untuk sementara aman. Tapi tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Datangilah sesekali ke sana lagi. Pohon tua itu akan terus hidup. Gerbang gaib itu akan selalu ada. Pastikan semuanya. Ki Dudui menepuk pundakku. Aku hanya terdiam, malah kembali terbayang bagaimana keadaan mayat Bu Rohmah, Sobar dan Bah Dewo. Semua orang yang pernah berjumpa dan berbicara denganku berakhir dengan tragis, walaupun dari mereka semua itu mempunyai tujuan dalam hidupnya masing-masing. Tapi salahnya harus berada di bawah bayang-bayang Bu Rohmah hingga berakhir sama-sama mengenaskan di akhir hidupnya. Ki Dudui dan Mang Idim langsung pamit pulang, apalagi hari sudah semakin sore, membuat aku langsung mengantarkan Ki Dudui sampai halaman parkir. Gam, sini ada hal penting hari ini. Apa itu, Kek?
Bulatkan niat dan kuatkan tekad selama hidup. Tujuan Kilang Samana adalah menolong apapun yang datang kepadanya. Ini sudah kedua kalinya dengan rentetan waktu yang cukup lama. Datang lagi masalah setelah di rumah Lasmi, kemudian Alda. Tidak menutup kemungkinan masalah yang seperti ini berkaitan dengan alam lain datang lagi. Ingat, menolong bagian dari ibadah kita selama masih bernyawa. Baik, Kek. Gama paham. Paham sekali. Hati Gama sekarang jauh lebih siap dengan segala kemungkinan ke depannya akan terjadi. Ki Dudui dan Mang Idim terlihat perlahan keluar gerbang setelah dibukakan gerbangnya oleh Mang Tahrim. Namun tidak tahu kenapa ketika melihat Budi yang masih duduk melamun menatap kosong ke arahku, ucapan Ki Dudui seperti sebuah pertanda lainnya. Bud, aku antarkan saja pulang setelah aku ganti pakaiannya. Memangnya Kang Wahyu belum bicara apa-apa ya, Kam? Tanya Budi tiba-tiba mengetahui perihal Kang Wahyu, padahal belum lama barusan Dewi sudah kembali mengingatkan Kang Wahyu akan menelpon aku. Sebentar, Bud. Memangnya ada apa? Kenapa kamu bisa tahu hal ini? Ketika malam itu memastikan Kang Wahyu untuk menjaga Teh Anggi dan Ibu Mulyani, Kang Wahyu meminta tolong pada Mbak Idim berbicara cukup lama dari cerita Mbak Idim. Anak buah di kerjanya itu meminta bantuan, walaupun belum jelas masalahnya apa. Tiba-tiba dering telepon masuk dari kontak bernama Kang Wahyu. Budi, ini Kang Wahyu langsung telepon. Angkat saja. Siapa tahu mau bicara hal yang dibicarakan ke Mbak Idim juga, Kam. Sudah, angkat saja. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Kam. Maaf, ini penting sekali. Dan Akang sudah kasihan melihat kondisi anak buah Akang di kerjaan. Memangnya kenapa, Kang? Kok bisa? Keluarganya terus-menerus mendapatkan gangguan aneh di rumahnya. Sampai adiknya kemarin meninggal kecelakaan tepat di depan rumahnya, terlindas mobil. Anak buah Akang ini melihat di belakang motornya dinaiki sosok perempuan penuh darah ketika keluar rumah masuk jalan raya. Tiba-tiba terlindas mobil, tubuhnya hancur. Anehnya tidak utuh lagi, Gam. Padahal baru 3 hari bapaknya meninggal. Maaf, Akang bukan tidak paham akan kondisi, apalagi masalah Alda baru saja selesai. Tapi Akang memberanikan diri untuk bicara ini, apalagi anak buah Akang sekarang terus diganggu sosok itu. Kang Wahyu menjelaskan membuat Budi tiba-tiba menggelengkan kepalanya berkali-kali. Bahkan aku yang mendengarkan melalui telepon langsung berdiri bulu pundakku mendengarkan cerita Kang Wahyu sore ini. Akang nanti pulang aja biar nyamannya menjelaskannya. Baik, Gam. Terima kasih banyak ya. Nanti tidak akan lama Akang pulang. Aku langsung terdiam dengan tangan yang tiba-tiba bergetar, apalagi kucing hitam terlihat berjalan perlahan terpincang-pincang ke arahku. Rohma, Sobar dan Dewo baru saja kita selesaikan dalam masalah kejiwanya itu. Telah Gemai, Terawatiwa, Selawang Awikolot sudah kita injakkan kaki di sana. Bahkan ke seberang Lawang Rawatiwas, Kam. Sampai hari ini semuanya sudah jelas. Setelah Alda menjelaskan semuanya barusan juga Kang Wahyu sepertinya membawa masalah baru, Bud. Sama halnya seperti Alda dan akad jiwanya Rohma. Kalau sudah garis takdir kita yang harus menolongnya tidak masalah. Ingat, Kama, jodoh, pati, bagja, cilaka, semua dalam genggamannya. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Lagian nanti ketika kamu menjenguk Lasmi akan melihat Zainab juga sudah masuk ke rumah sakit itu. Akan membuat kamu ingat tangan siapa yang sudah membawa Zainab ke tempat ini, sebab dan akibat kita. Perihal akad jiwa akan selalu kita ingat sebagai bentuk perjalanan. Mungkin perjalanan panjang selanjutnya akan menjumpai kita lagi. Aku langsung membenarkan semua ucapan Budi, apalagi pelajaran berharga sudah aku dapatkan dari masalah keluarga Alda. Membuatku menjadi lebih paham bahwa manusia sekalinya bertindak dan menyekutukan Tuhan, sebuah balasan akan mengikutinya terus-menerus. Sampai waktunya tiba, balasan itu benar-benar nyata menghampiri bahkan menghabisi. Karena dunia dan seisinya ini hanya panggung sementara.
balasan abadi akan selalu ada. Tidak ada yang bisa lepas dari perjanjian itu. Mereka meminta tumbal nyawa tanpa ada kata akhir, namun berakhir dengan merenggut nyawa secara tragis pada orang yang telah melakukan akad jiwanya itu sendiri, yaitu Rohmah. Semua sangat berkaitan dengan awal mula Alda dibuat sadar pada sosok hitam penuh bulu yang menidurinya. Namun tidak bisa berbuat apapun karena pengaruh ibunya sendiri yang mendapatkan warisan akibat sebuah usaha bapaknya. Kemudian diteruskan oleh ibunya dengan persembahan tumbal-tumbal hingga anaknya sendiri Alda juga korban dari orang-orang yang tunduk kepada Rohmah. Dan sekian, terima kasih buat QR Typing yang telah mengizinkan Kang Slamet membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.